Rani, Rani, hey, kamu kenapa? Hah? Gak apa-apa, ini rasanya kayak migrain, kayak sakitnya pindah-pindah gitu, tapi gak apa-apa, aku bisa kok. Rani. Ya ampun, tuh cewek nggak tahu apa Raja udah nikah? Sakit banget ya? Hah? Udah gak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Nah, gini, aku akan pastikan kamu masuk dengan aman, ya? Dasar nggak tahu malu. Kamu head chef yang handle. Jadi aku yakin kalau misalkan aku nikah sama kamu dan kita tinggal di Swiss, kamu akan bisa ngurus resto aku dengan handle. Niko, sorry ya, tapi aku tahu kita tuh emang cukup deket. Tapi bukan berarti aku punya perasaan yang sama kamu. Dan aku gak bisa terima lamaran kamu karena aku udah punya pacar. Namanya Iqbal. Renata. Kamu gak bisa nolak lamaran aku kayak gitu. Oh, kenapa gitu? Karena papa kamu. Papa aku, maksud kamu apa sih? Kamu gak tahu kan? Selama ini papa kamu tuh punya utang sama aku. Bahkan keluarga aku. Kamu pikir keluarga kamu kayak Raya? No. Uang kuliah kamu sama Rani, itu keluarga aku yang biayain. Terus, jadi kamu sama keluarga kamu tuh bantuin kita tuh dengan pamrih gitu? Tenang, nggak kayak gitu maksud aku. Maksud aku tulus ngomong kayak tadi. Nyatain cinta aku ke kamu. Itu beneran. Berapa utang papa aku ke kamu? Kenapa emang? Ya karena aku akan bayar kamu dengan cara aku kerja sama kamu. Kamu sanggup emang? Kerja sama aku bertahun-tahun tanpa aku bayar. Aku sanggup. Aku sanggup, Pak. Oke. Kalau gitu, kamu kerja sama aku selama 3 tahun tanpa aku bayar sepeser pun. Aku sengaja gak ngasih tahu kamu karena aku gak mau ngebebanin kamu. Maka dari itu aku kaget waktu kamu tiba-tiba ngelamar aku. Karena di saat yang sama, Niko juga menerima tawaran aku. Di saat itu aku harus pergi ke Swiss selama 3 tahun dan menyelesaikan tanggung jawab aku ke Niko. Kenapa kamu gak cerita dari dulu soal ini? Seperti yang aku bilang, aku gak mau ngerepotin kamu, Bang. Dan aku juga malu ngebongkar aib keluarga aku sendiri. Sekarang, utang-utang keluargaku udah lunas ke Niko. Tapi selama aku di Swiss, Niko selalu berusaha ngerayu aku, ngebujuk aku, minta aku jadi istrinya, tapi aku tolak. Karena aku belum bisa ngelupain kamu. Di dalam hati aku sepenuhnya itu masih milik kamu, Bal. Itu sebabnya aku kembali ke Indonesia. Demi kamu, Bal. Dan juga demi menata ulang kafe keluargaku yang berantakan dipegang Rani. Aku ingin memperbaiki semua yang udah aku tinggalin gitu aja. Apa masih ada kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan kita, Bal? Kenapa sih Mas Iqbal tiba-tiba datang?
Gak diundang lagi, pakai jalangkung aja. Datang gak diundang, pulang gak diantar. Tapi, kok gue sedih ya? Oh, kenapa sih gue ngerasa kecewa gini? Mana bobo cewek lagi. Udah gitu gue jadi permaluin sama teman-teman itu, si penyihir geng. Ketahuan deh gue bohongan pacarannya sama si Iqbal. Kan mobilnya Kak Raja. Kok bisa ada di sini sih? Coba gue cek platnya deh. Tuh kan bener mobilnya Kak Raja. Ngapain dia di sini? Apa mau ketemu klien? Ngapain Kak Raja sama cewek? Aduh, Rani, Rani, hei, kamu kenapa? Hah? Nggak apa-apa, ini rasanya kayak migrain, kayak sakitnya pindah-pindah gitu, tapi nggak apa-apa, aku bisa kok. Rani. Ya ampun. Tuh cewek nggak tahu apa Kak Raja udah nikah? Sakit banget ya? Hah? Udah nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Nggak, gini. Aku akan pastikan kamu masuk dengan aman, ya? Dasar nggak tahu malu. Tapi gue pengen gue aja gimana sih? Kalau saya gimana? Pergi aja. Pasti tuh cewek pelakor yang mau ngerusak tangga rumah Kak Arsy. Gue harus cari tahu. Ya, walaupun dari jauh, yang penting kelihatan nih mobilnya Kak Raja sama cewek pelakor itu. Gue harus kasih tahu Kak Arsy sama ibu. Aku papa kamu ke dalam, oke? Gak usah, apa-apa, aku bisa sendiri. Tapi, Ran, Gak usah, ini udah deket kok, udah tinggal ke situ doang. ya minimal aku pastikan dulu keadaan kamu baik-baik aja. Gak apa-apa. Aku justru takut kalau ada yang lihat kita berdua di sini. Aku nggak mau nyakitin perasaan Arsy. Dia pasti nanti ngerasa kalau kamu udah ngabain perasaan dia. Kenapa kamu berubah? Kamu, Arsy yang udah nyadarin aku. maksud kamu? Kamu inget kan kapan terakhir kali aku ke rumah kamu? Bulan lalu. Itu tamu kamu? Apa Pak Jamal ya? Soalnya tadi Pak Jamal kesini untuk nganter barang. Tapi, Pak Jamal belum pulang. Ya udah kalau gitu kita lihat aja yuk. Yaudah, yuk. Non, kalau mau bertamu tuh pakai sopan santun, bilang apa perlunya, baru bertamu yang benar. Jangan ajarin saya itu lebih pintar daripada kamu. Kamu itu cuma supir. Kalau lebih pintar berarti sadar diri. Kalau disuruh pulang ya pulang, jangan naksa. Aduh.